Ja, väldigt lång skulle jag säga. Vi 4 timmars buss och försenad match. Och ja, väldigt tuff match där vi mötte ett bra motstånd som är bra på fasta situationer och inkast och sånt. Men vi håller tätt och vi får med oss en poäng. Nice to meet you. When did you arrive? Yesterday. It's a long flight, ya. Bintang masa depan kita juga, Nathan. Mainnya juga di Liga Inggris. Jadi terima kasih atas kepercayaan untuk Indonesia. Say hi to them. Halo Indonesia. Tidak mudah melakukan naturalisasi. Nah karena itu kan di awal-awal saya bilang saya tidak pernah membedakan pemain naturalisasi secara status hukum, kita dukung. Cuma waktu itu kan ada permintaan dari Liga gimana nih supaya persaingan klub seimbang, silahkan saja, itu mah dinamika permintaan. Toh keputusannya kemarin kan tidak, bahwa kita mengakui semua naturalisasi, main di Liga, selesai kan. Nasibnya tidak seberuntung Indonesia. Thailand panen penolakan naturalisasi. Vi skapar mer lägen, inte på fasta situationer utan vid öppet spel. Och vi kommer runt på kanten, får lägen, men det är bara det sista lilla som saknas. Ja, det var tufft. Vi har mycket spring idag och sånt är det i fotbollsmatcher. Kisah miris timnas Thailand yang ditolak pemain Eropa berbeda jauh dengan timnas Indonesia yang banyak naturalisasi akan dibahas kali ini. Belum lama ini, PSSI memberikan kejutan terbaru bagi pecinta sepak bola Indonesia. Dilansir dari laman resminya, Ketum PSSI Erick Thohir mengungkapkan proses naturalisasi salah satu pemain keturunan Belanda, Justin Hapner, saat ini sudah memasuki tahap akhir. Pemain Wolverhampton Wanderers ini tinggal menunggu keputusan dari Presiden Jokowi dan pengambilan sumpah WNI. Selanjutnya tinggal menunggu keputusan Presiden dan pengambilan sumpah kewarganegaraan Republik Indonesia. Demikian kata Erick menambahkan. Setelah itu, Hapner kemungkinan siap untuk memperkuat skuad Garuda di 2 ajang besar terdekat, yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Berbeda nasib dengan timnas Indonesia yang akan segera diperkuat oleh pemain kasta tertinggi Liga Inggris, timnas Thailand justru baru saja ditolak oleh pemain Eropa keturunan Swedia Thailand. Sebelumnya, Madam Pang selaku manajer timnas Thailand mengungkapkan ketertarikannya untuk menaturalisasi Eric Cole yang saat ini membela Aarhus Gymnastic Forening, salah satu klub di Liga Denmark. Sayangnya, Cole menolak ajakan untuk bergabung dengan timnas Thailand karena merasa saat ini bukan waktu yang tepat. Dikutip dari The Tau 247, Cole mengaku masih percaya jika suatu saat ia akan kembali dipanggil oleh timnas Swedia. Saya merasa masih bisa bermain untuk timnas Swedia, jadi waktu saat ini kurang tepat. Tapi saya selalu memberikan kesempatan kepada timnas Thailand. Saya hanya berpikir sekarang bukan waktu yang tepat untuk berganti tim nasional. Demikian kata Eric Cole dikutip pada Selasa. Eric Cole sendiri pernah memperkuat timnas Swedia U21 pada 2020 silam. Sehingga pada saat ini dirinya masih memiliki kepercayaan diri yang tinggi bahwa suatu saat timnas Swedia akan memanggilnya kembali. Terlebih, Eric Cole saat ini masih muda. Bermain untuk suatu negara selalu merupakan suatu kehormatan, baik itu Thailand atau Swedia. Bermain untuk tim nasional di level tertinggi adalah sebuah mimpi. Saya pernah bermain untuk tim U21 sebelumnya. Jadi, mendapat kesempatan bergabung dengan tim utama adalah hal yang wajar. Tidak ada yang terlalu mengejutkan. Demikian lanjutnya. Demikian kisah nasib miris timnas Thailand yang ditolak pemain Eropa dibanding timnas Indonesia yang banyak naturalisasi. Program naturalisasi pemain keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri membuat banyak negara ASEAN seperti Malaysia dan Vietnam getar-getir.
beberapa media di negara itu mulai mewaspadai timnas Indonesia yang mulai bangkit bersama sang pelatih Sinteyong. Dalam ranking FIFA terbaru yang dikeluarkan pada bulan Oktober, timnas Indonesia berada di peringkat 145. Program naturalisasi yang saat ini berjalan secara perlahan memperlihatkan hasil yang cukup luar biasa. Pemain seperti Jordi Amat, Sandy Wallace, Rafael Struijk, Mark Klok, Shenny Patinama, dan Ivar Jenner semakin meningkatkan kualitas skuad Garuda. Mereka dikombinasikan dengan para pemain muda yang kini sedang berkiprah di luar negeri seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand. Dengan tangan dingin Sinteyong, timnas Indonesia pun kini tampil lebih garang ketika menghadapi lawan-lawannya. Hal ini terbukti dari lolosnya timnas Indonesia ke putaran final Piala Asia 2023 melalui jalur kualifikasi. Timnas Indonesia pun berhasil melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah mengalahkan Brunei Darussalam. Malaysia dan Vietnam bisa tambah ketar-ketir karena PSSI kini terus memproses sejumlah pemain keturunan. Tercatat ada beberapa nama yang sedang menjalani proses naturalisasi, yakni Chai Itses, Nathan Chaaun, dan Justin Hubner. Proses naturalisasi Chai Itses dan Nathan Chaaun saat ini sudah berada di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sementara Justin Hubner tinggal menunggu keputusan Presiden dan pengambilan sumpah kewarganegaraan Republik Indonesia. Jika semua berjalan lancar, maka timnas Indonesia akan memiliki skuad yang lebih kuat untuk menghadapi turnamen internasional. Program naturalisasi ini sempat membuat media Vietnam dan Malaysia mewaspadai timnas Indonesia. Media Malaysia, Makan Bola, sempat ikut menyoroti proses naturalisasi Chai Itses ke timnas Indonesia. Makan Bola menuliskan dalam salah satu artikelnya bahwa Chai Itses memiliki postur tubuh yang sangat ideal sebagai seorang pemain bek tengah. Kedatangan Chai Itses juga sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang karena pemain tersebut punya pengalaman hebat di Venezia. Yang tak kalah menarik pada bagian judul artikel Makan Bola menyebut Chai Itses sebagai benteng kebal Belanda. Artinya, kemampuan pertahanan Chai Itses sudah tidak perlu diragukan lagi karena media Malaysia pun ikut menyebut demikian. Sementara itu, media Vietnam The Tau 247 sempat menyoroti program naturalisasi yang kini sedang dilakukan timnas Indonesia. Apalagi, Vietnam akan bertemu timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2023. Saat ini di timnas Indonesia banyak pemain asing untuk memperkuat kekuatannya. Demikian tulis The Tau 247 dalam artikelnya. Seperti Elkan Baggett, Mark Klok, Jordi Amat, Sandy Wallace. Demikian tambahnya. Bahkan, santer dikabarkan Indonesia akan menambah pemain naturalisasi selain nama-nama yang sudah disebutkan. Di sektor gelandang, terdapat nama Ilyas Al-Hafs yang kemungkinan tengah menjalani proses naturalisasi. Al-Hafs sejatinya berposisi natural sebagai winger, namun dia juga bisa dipasang sebagai gelandang. Pemain yang musim ini membela Noah FC di Liga Armenia itu kemudian terang-terangan mengakui dirinya ingin dinaturalisasi. Hal itu diungkapkannya ketika wawancara bersama YouTuber Yusa Nugraha. Selain Ilyas, penyerang asal Belanda Delano Haaland yang tertarik untuk membela timnas Indonesia. Delano merupakan rival dua pemain naturalisasi timnas Indonesia, yakni Ivar Jenner dari Jong Utrecht dan Rafael Struijk dari ADO Den Haag.